memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSBY. PSBY memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, nah itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, banyak orang yang oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Gitu lah. Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Mau mengeluh. Dia sudah mendengar langsung. Sekian ada dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, gitu. Jahat bukan? jahat. Andi Arief, seorang politikus dan mantan aktivis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sejak tahun 2015 silam. Luar biasa, Bung. Ini adalah posisi jabatan yang menurut saya tidak semua orang bisa menggapainya. Namun entah kenapa, ketika saya menyimak omongan Anda barusan, kok rasa-rasanya Anda lebih cocok jadi seorang pelawak, seorang tukang gosip, seorang tukang rumpi, dan sejenisnya ya. Apakah Anda tahu alasannya apa? Bacotan Anda itu benar-benar sangat terhina, sangat rendah, dan sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan Anda sebagai seorang sekretaris jenderal dari Partai Demokrat itu sendiri. Saya sendiri sangat salut dengan ocehan Anda yang begitu kritis tapi tanpa bukti yang valid. Ocehan yang berapi-api tapi kualitasnya seperti nasi basi. Menjual kelebihan Partai Demokrat ke ruang publik dengan saling sindir-menyindir, saling fitnah dan saling hujat. Namun menurut keyakinan saya bahwa itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat tidak terhormat. Bukankah sesama anak bangsa kita harus saling menghargai dan saling menghormati? Bukankah negara Indonesia ini adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Bukankah jika ada temuan seperti yang Anda ungkapkan itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang? Pak Andi Arief, ketika Anda membanggakan seorang SBY yang adalah juga seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang memiliki rekam jejak masa lalu yang menurut keyakinan saya tidak berprestasi karena telah meninggalkan banyak proyek mangkrak di mana-mana di negeri ini, maka tidak salah jika Partai Demokrat dari saat ini sampai selamanya akan nyungsep terus-menerus. Sekali lagi saya bertanya, apakah Anda tahu kenapa Partai Demokrat bisa sesuram dan senyungsep ini? Lagi dan lagi bahwa rekam jejak masa lalu selama SBY berkuasa di bangsa ini telah meninggalkan luka dan rasa trauma yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu bukti nyata yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita kelak adalah rumah hantu Wisma Atlet Hambalang. Sebuah bangunan megah dan mahakarya yang sangat luar biasa, mengingat total dananya mencapai triliunan rupiah. Namun itu semua tidak sampai ke acara gunting pita, karena padang alang-alang sudah tumbuh subur bagaikan istana hantu warisan Partai Demokrat. Poin berikutnya, menanggapi pernyataan Anda bahwa kalau pimpinan partainya ditangkap-tangkapin, diancam, dan lain sebagainya itu, apakah sosok pribadi sekelas Anda yang adalah seorang wakil sekretaris jenderal dari Partai Demokrat tidak bisa mengambil langkah hukum untuk diproses? Atau jangan sampai Anda hanya berkuar-kuar tanpa ada bukti yang valid dengan tujuan untuk menaikkan popularitas Partai Demokrat untuk mencari simpatisan pemilih dari rakyat jelata. Jika tuduhan saya ini ternyata benar, maka Anda tidak lebih dan tidak kurang hanyalah seorang pecundang politik yang bisanya hanya untuk menyebar fitnah, menyebar hoax, hingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Tapi jika tuduhan saya ini salah, maka saya berkeyakinan bahwa saat ini Partai Demokrat berada dalam zona kepanikan karena sudah mengetahui bakalan kalah dalam pemilu 2024 mendatang. Walaupun Anda membantah bahwa SBY itu bukan orang sembarangan, sudah bertemu dengan semua ketum partai terkecuali PDIP. Namun jika tidak disertai dengan bukti yang valid, maka semuanya itu akan sirna tanpa sisa. Andi Arief, menyebut namamu mengingatkan saya akan kasusmu beberapa waktu yang lalu, yakni kasus narkoba dan kondom bergerigi bermerek Durex Rabbit yang sempat menghebohkan jagat maya di negeri ini. Namun hari ini engkau kembali menghebohkan netizen 62 dengan ocehanmu menyerupai pelawak. Jokowi pun kau tuduh bahwa sudah ada perencanaan untuk pemilu 2024 hanya ada 2 calon. Pernyataan Anda ini semakin meyakinkan publik bahwa para kader dan Partai Demokrat sudah berada di posisi panik tingkat dewa menjelang Pilpres 2024. Padahal waktu yang tersisa masih 2 tahunan. Dan jika dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas serta elektabilitas dengan cara-cara yang elegan, tentu masih sangat bisa. Bersama saya Sainai, marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.